Halo Sobat Yoma, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini kami akan menjelaskan komoditas talas dengan 7 sebab materi. Yang pertama ada konsep pasar, yang kedua adalah lingkungan agribisnis, yang ketiga ada saluran pemasaran, yang keempat ada informasi pasar, yang kelima ada permintaan, yang keenam ada penawaran produk agribisnis, dan yang ketujuh ada elastisitas permintaan dan penawaran produk agribisnis. Baik, sebelum kami menjelaskan 7 sebab tersebut, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Konsep pasar. Pasar adalah tempat atau mekanisme yang bertemunya penjual dan pembeli untuk menjual barang atau jasa. Pada komoditas talas, pasar berupa pasar tradisional dan pasar modern yang menjual produk talas segar ataupun talas olahan seperti keripik talas dan talas kukus. Contohnya adalah seperti yang kedua adalah lingkungan agribisnis. Lingkungan agribisnis mencakup dua faktor internal dan eksternal. Yang mempengaruhi faktornya adalah kondisi alam, sosial ekonomi, dan juga pengaruh pemerintah. Untuk talas, faktor seperti jenis tanah gembur dan seperti permintaan pasar juga mempengaruhi usaha tersebut. Contohnya seperti petani di Bogor melakukan lahan basah dan juga penyuluh pertanian untuk melakukan produktivitas. Yang ketiga ada saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah jalur distribusi produk dari produsen kepada konsumen akhir. Yang pertama ada petani, selanjutnya kepada pengepul, setelah itu ke pasar tradisional, dan nanti ujungnya di konsumen. Yang kedua ada petani kepada industri pengolahan, ada minimarket, dan terakhir nanti ada di konsumen. Contoh yaitu ada petani menjual kepada industri pengolahan keripik, setelah itu dijual kepada minimarket, dan di akhir nanti dibeli oleh konsumen. Yang keempat ada informasi pasar agribisnis. Informasi pasar meliputi harga, permintaan, pasokan, dan tren konsumen untuk membantu petani mengambil keputusan. Jadi petani itu harus mengetahui harga di berbagai pasar di saat musim panen, serta minat konsumen terhadap olahan talas. Contoh, di media sosial atau melalui grup bahasa petani, mereka dapat mengetahui harga talas turun di saat menjelang hari raya. Yang kelima, permintaan produk agribisnis. Permintaan menunjukkan jumlah talas yang diinginkan oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Permintaan talas meningkat pada saat tren makanan tradisional dan saat harga beras naik. Seperti contoh, permintaan talas meningkat saat UMKM menjual produk olahan talas seperti brownies talas. Yang keenam ada penawaran produk agribisnis. Penawaran menunjukkan jumlah talas yang tersedia di pasar pada tingkat harga tertentu. Penawaran meningkat pada saat musim raya panen atau pada saat banyak petani yang menanamnya karena harga sebelumnya tinggi. Contohnya, pada saat di bulan Juli sampai Agustus, pasokan talas di pasar meningkat sehingga menyebabkan harga talas turun. Yang ketujuh ada Elastisitas permintaan atau penawaran produk agribisnis. Elastisitas menunjukkan seberapa sensitif perubahan jumlah permintaan dan penawaran terhadap harga. Talas termasuk produk yang permintaannya relatif inelastis karena sebagian masyarakat menganggapnya sebagai kebutuhan pokok ataupun bahan makanan khas. Namun permintaannya elastis karena petani dapat mengganti tanaman lain di saat harga talas turun drastis. Contoh, di saat harga talas turun 10%, maka petani bisa menunda panen dan bisa juga mengganti dengan tanaman lain seperti singkong di musim berikutnya. Baik, itu adalah penyampaian dari kami.
dari komoditas talas dengan 7 sebab materi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.